kemarin kita mengikuti wali santri itu, Masya Allah, betul-betul apa yang diramalkan oleh Mbak Yai Mahmud itu nyata. Saya adalah santri tahun 66 sampai tahun 76. Jadi walaupun belum ada kasus daurah, kami sudah 10 tahun juga. Walaupun hanya tidur-tidur di sini, programnya belum seperti sekarang. Dulu menurut pengamatan kami, Mbak Yai Mahmud ngatamkan kitab Ihya Ulumuddin itu sekali sebelum saya. Jadi selama 6 tahun kitab Ihya itu ngaji di atas saya. Setelah saya ke sini baru akan dimulai beberapa lembar, itu juz 1 belum selesai, program berubah, ada program formal. Dulu asalnya diniyah, saya juga ngalami dinah 2 tahun saja. Sekarang enggak, diniyah sampai 10 tahun. Sehingga dulu itu Masya Allah nggak bisa membayangkan begini, santrinya nggak banyak, nggak, ya paling 150, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan santrinya dulu belum ada santri seperti ini, istilahnya santri khidmatan semua sambil kerja gitu. Ya. Jadi, tapi alhamdulillah dengan mujahadah cita-cita Mbah Yai Mahmud, dia cerita itu jadi kiai di Magetan itu, mondok di Termas, mondok di Tepuireng itu sudah di packnya ya, orang-orang gampang ini gitu, packnya minggu gak bakal payu kitabmu ngerti kata Mbah Yai, gak kanggu kitabmu Magetan kok arep gawe pondok ya kok gak kanggu gitu. Lah Kiai gak terima wi. Maka itu kata Kiai, banyak orang-orang Magetan, Madiun nikah dengan sebelah timurnya karena dipgendeni karo wong-wong nek mulih gak payu ngilmune. Mbah Yai Mahmud termasuk salah satu orang yang berani mencoba diri. Nah, setelah mencoba itu, termasuk santrinya saya juga itu, ya ini pernah itu Ramadan Mbah Yai Mahmud itu, santrinya itu yang besar-besar pasang di Kediri sana, karena di Kediri ada terkenal sebulan itu ngatamkan 40 kitab. Kitab kecil-kecil itu sampai 40. Nah di Temboro ngaji kitab sitok sesasi gak bar. Ngaji Ibnu Aqil itu setahun 2 tahun nggak sampai. Saya pun belum sampai awal sampai akhir bisa khatam. Apaan bab separuh berhenti lagi. Karena yang ngaji ya hanya kiai semua. Fikih yo kiai, hadis yo kiai. Wah segala kitab itu dulu nggak ada orang kampung kalau bisa ngaji itu nggak ada. Jadi betul-betul mujahadah memang. Akhirnya Ramadan itu banyak yang ngaji di Kediri, Pasan, di Bendul nggak bisa, banyak lari. Tinggal saya dengan beberapa kiai sambil marah, sebenarnya marah disampaikan kepada santri yang ada termasuk saya. Ron itu Stitenono, walaupun santriku kating ketaklek, moh aku kalah harus santri-santri Kediri. Jawabannya kiai ngaten. Lah besok kula amat-amati ngendikane kiai cocok. Kok ana sing hafal Quran tanpa salah, hafal Bukhari, mboten enten pondok-pondok kono niku. Sama roh pondok di sini hafal Quran, hafal tanpa salah bareng. Dia enten pondok KPK ini kayaknya berita tanpa salah juga ada. Hafal Bukhari, saya Bapak Salam sekedar. Ibu-ibu putri dimohon
mendengarkan dengan tawajuh. Jadi ibu-ibu putri dimohon mendengarkan dengan tawajuh. Ini kargosari penting sekali saking alumni sepuh. Ceritanya Temboro itu awal-awal begitu, ternyata betul, ternyata wujud. Saya kebetulan diberi umur agak panjang, sampai sekarang ini saya umurnya 68 tahun. Saya hitung-hitung itu 68. Jadi apa cerita Kiai itu saya catat dalam hati kita. Saya ingin membuktikan. Di samping itu Yai ngomong lagi, saiki ayo mujahadah rum. Engko insyaallah anak putune awak engko bakal ngrasake. Ngono eneng-enake ae padha dirasake. Saiki ayo mujahadah. Nah. Korum nate ditugasi teng dadi guru kula nggih ngriki namane ngeten. Dadi Wakasek SMA SMP ini 10 tahun. Mulai 85 sampai 95. Biyen mboten enten kok anu tunjangan ngeten ku mboten enten. Saiki kira sampean ditunjang gitu, pembantu tambahane mobil barang. Macam-macam biyen mboten enten. Tapi kula nggih ngoten lho, wis ngalamat ki mburi iku gampang. Ternyata wujud, gitu. Padha dirasakake saiki sak wong Mboro kabeh ngrasakne buahe Al-Fatah. Bahkan mboten wong Mboro tok, liwat tengene cobi jongke bareng rak dadi kutha. Gunungan melok dadi kutha. Desane ditinggal gawe omah ning loro omah. Gunungan itu. Baru kaya ngoten niku. Dadi apa sing diceritakne Kiai ini wujud. Tambah Kiai ngomong malih, Ron, bahasa Indonesia. Nek awak mengko diwehi umur dawa. Bahasa Indonesia mohon. Ron, nanti kalau kamu diberi umur panjang, ada apa setelah tahun 2000? Loh, setelah tahun 2000 nanti ada apa? Kamu lihat, ternyata betul. Daurah tahasus setelah 2000. Sebelum 2000 belum ada itu daurah tahasus itu. Setelah 2000 ada apa nanti? Bahkan ada perubahan. Kamu lihat. Jadi sekalian, itulah dulu awalnya ini Masya Allah. Jadi kitab kuning itu diborong Kyai Mahmud semua. Mengajar itu sing tasawuf, sing nahu, sing sorop, sing tauhid, wis kabeh. Mboten enten sing iso liya-liya niku mboten enten sing iso. Tapi alhamdulillah akhirnya Kiai memaksa dengan putra-putranya. Jadi pada waktu saya ngaji Ihya juz pertama niku Bu Masroh kalih Yai Wisor niku diwarai dulu kalih Yai Mahmud, terus sing maca niku sing ngrungokke kula. Bu Masroh maca yen dereng patek masurah ngaten iki nggih oleh mawon. Wong lanang ngrungokne wong wedok nggih oleh biyen niku. Saniki terus makin ilmunya makin tambah niku salaman mawon tangani gosong niku wau. Niki semua dari mujahadah niku wau. Pramila kula nek ndegeni alumni mirengaken dereng wali santri itu enten ngomong ngrantes teng manah moto mesti mengeluarkan air mata nyuwun roh keadaan kaya mbiyen niku lho. Mbiyen niku jenenge namane ngapalne ayat Girsi itu diriwangi mujahadah teng Batu Amar ngono. Ngantek enten santri dipek mantu karo Ki Batu Ampar. Ngapalne ayat Girsi teng kuburan niku. Lho saniki sing diapalne gak trimo ayat Girsi. Melihat barang diapalne lho. Masya Allah. Itu kayak ngoten niku. Awale iku ya dipekne wong-wong ngoten niku. Diringkitikane Kiai niku. Tapi ternyata saniki ngoten niku. Terus kargosari malih bahasa Indonesia malih. Kita akan cerita lagi
perjalanan saya ini, saya punya jamaah 3 hari, katanya jamaah ulama, jadi itu ulama, tapi saya ingin mencoba, kata kiai tadi. Saya pada waktu di Tasikmalaya 3 hari, di situ ada pertemuan 100 ulama. Jadi saya juga membawa ulama, termasuk Abdul Hakim, beberapa ulama Yaman ini, Pak Khusman, beberapa teman-teman. Ya Surabaya nggak mau semua, saya yang harus bicara. Lagi ulama betul ngomong kitab, aku kan ngomong apa ini? Akhirnya saya, katanya Bayi Mahmud tadi, walaupun santri petaklek mau kalah aku, kalau santri kono saya coba, aku walaupun petaklek loh ya, petaklek ya, coba santri 100, ulama 100 bu, saya suruh bicara. Saya mikir iki terus kiai tak omong apa nek dalil wis gudang apa wis gungge. Akhirnya saya cerita, salam, terus cerita, hei Pak Kiai semua, saya rombongan dari Temboro. Temboro itu adalah Madiun. Pak Kiai tahu bahwa Madiun adalah salah satu daerah yang membuat sakit hatinya ulama seluruh Indonesia. Ki ada apa gitu, wong kaget banget. Nah, gaya bayan sing model loh. Membuat sakit hatinya ulama seluruh Indonesia. Mengapa? Karena itu, karena pada saat itu tahun 48 muncul namanya Muso, PKI, membunuh ulama-ulama. Lah karena itulah Madiun dinodai. Mereka akhirnya Madiun terkenal adalah daerah yang membuat sakit hatinya ulama seluruh Indonesia. Akhirnya 65 muncul lagi, tapi 65 sudah merata seluruh Indonesia. Lah karena itulah tidak lama kemudian tahun 88 ada jamaah dakwah dari Malaka dipimpin oleh Cikgu Nasir. Dia menceritakan mengenai pentingnya agama, pentingnya iman. Ditanya Kiai, apa program yang utama dakwah itu? Mengajak orang untuk sholat jamaah di masjid. Kiai, nah itu maksud saya, bikin pondok itu senang, saya cocok, saya dukung kalau begitu. Nah, terus akhirnya Kiai praktek, lah ternyata sekarang Temboro ikut ambil bagian dakwah ini. Akhirnya apa? Tahu bahwa kalau Madiun muncul PKI sangat cocok, karena Magetan, Parang, Panian, nanti sampai Ponorogo, pinggir-pinggir itu memang banyak orang yang tidak bisa, gak kenal agama, bahkan baca Quran pun gak bisa. Bahkan saya sendiri pernah tahun 91 loh di Sayutan sana, saya sendiri baca Quran ya nggak paseh, tapi orang sana loh imamnya karena ada rombongan datang membaca Quran dibikin lagu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perut saya sakit sekali ini, arem guzu kaya piye salat wong mocone orang kena dilagokne. Saya ceritakan kiai-kiai di Tasik itu. Nah kiralah dengan itulah kiai semangat santri bukan diajari kitab saja, digerakkan. Nah sekarang berkembang santrinya sampai banyak sekali ini. Nah untuk lebih jelasnya Pak Kiai kapan datang ke Temboro? Akhirnya 15 santri muda dikirim Temboro guys. Akhirnya sampai sekarang ramai datang ke Temboro ini. Ya saya hanya kargo jari itu, karena akan dalil juga nggak bisa dalil, akan banyak macam-macam. Ya sekalian, jadi betul-betul di Temboro ini bapak-bapak menjadi santri di sini ternyata begitu. Saya sendiri sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami doa semoga cucu-cucu saya ini jangan ada yang ketinggalan, semua akan belajar ke Temboro. Karena setelah kami pergi kemana itu
dengan jamaah kami, ternyata Temboro ini paling komplit dari segala segi. Jadi walaupun di Temboro tidak diurang masalah keterampilan macam-macam, tapi ternyata saat di Temboro pulang pun banyak yang terampil juga. Ya bisa dagang, ya bisa ini, jadi nggak diajar di sini. Teman kami ada namanya Abdul Wahid, Pak Sundari Dukuh itu di pondoknya nggak diajar, tapi di rumah itu wah pandai nyetek jeruk, mangga, nanam kates, terkenal tuh, pandai betul. Oh, mungkin di pondok kamu diajari begitu enggak? Nah, ternyata begitu. Jadi kita belajar agama, nanti urusan lain-lain pasti akan diajari oleh Allah. Jadi sekalian begitulah, jadi ceritanya itu kami juga dulu ngaji itu ya begitu. Jadi perubahan itu dulu nggak ada sekolah, akhirnya ada sekolah itu. Kami sekolah diniyah hanya 2 tahun, terus sekolah sanawiyah 1 tahun, terus PGA 2 tahun. Jadi 2 diniyah, terus naik kelas 3 dinamakan sanawiyah, terus kelas 3 dulu SLTP, langsung kelas 5, 6 PGA. Jadi di sini belajar 4 tahun, terus kita ya kemudian oleh kiai suruh menjadi guru. Jadi dulu santri-santri dulu begitu. Dan dulu awalnya memang untuk kiai, bagaimana orang betah di Temboro, awal-awal itu dengan adanya sekolah PGA semua diwajibkan, semua harus sekolah 1 tahun pada waktu saya. Besok tahun kedua kata-kata itu dicabut oleh kiai. Karena apa? Setelah diharuskan sekolah, setelah tamat pulang karena sudah mendapat ijazah. Kalau zaman saya enggak, saya tahun 70 tamat, masih 6 tahun tidur di pondok. Tapi belakang saya tuh berubah niatnya, ke Temboro cari ijazah pulang. Nah kiai tujuannya enggak gitu, suruh ngaji. Nah kami juga ngaji, tapi namanya weton kalau dulu, weton itu. Dan sekalian, maka itu bagaimana sekarang ini betul-betul kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cita-citanya Mbah Mahmud terlaksana dan betul-betul bisa mengeluarkan santri-santri yang masya Allah. Sampai Yai Hujuran tahun berapa tahun yang lalu ngomong di Mesir ada dokter hadis, tapi yang hafal Bukhari tidak ada. Nah di sini nggak ada dokter, tapi ditelepo ini ya. Saya pun masya Allah merasakan. Nah saya sendiri sekarang cucunya sudah 13, tapi alhamdulillah sudah cucu saya ada yang sekarang akan kelas 2 aliyah, dan ada yang akan kelas 3 sanawiyah, yang lain masih. Target kami ya cucu saya harus masuk Temboro sampai bisa jadi alim-alimah, hafid hafidah, dai dan dayah. Nah nanti setelah itu bisa kemana-mana ya. Bahkan saya mendengar lagi dari kemarin bahwa markas Indonesia ini sudah 200 markas ada alumni Temboro. Masya Allah, bayangkan, tidak 200, hanya jenjang berapa? Saya ngitung-ngitung itu, ngitung-ngitung dakwah ini Mbah Yai Mahmud mengalami 8 tahun, dimulai 88, 96 Mbah Yai Mahmud menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteruskan Kiai Nguzer tahun 14, berarti 20 tahun jadi kiai. Bayangkan 20 tahun jadi kiai, bisa membentuk daurah, bisa membentuk tahasus. Bahkan tahun 2010 Zulkudama ini saya di ini bangunan ini dipanggil siang-siang oleh Kiai Nguzeron. Intinya ya diberi jak makan gitu aja. Dia cerita dengan saya, Ron, sekarang kamu pikirkan, santri, orang torikot, terus orang dakwah, Allah membuat sama. Dari saat 2010 kata Kiai, santri kurang 6.000,
Loh, yang aneh nih, orang yang ikut thariqat kurang lebih ya 6.000, dan yang keluar 4 bulan 40 hari ya 6.000. Itu cerita Kak Kiai dengan saya itu. Lah nek wis ngene iki kowe piye? Lah kula bingung menjawabnya ning Kiai. Saiki thariqat sing wong suluk 6.000, sing wong sing santri ya 6.000, sing 4 bulan 40 hari 6.000. Wis saiki piye? Kiai ngendika. Kula jawab, Kiai nek ngaten wekdal kula saya bagi 2. Kudu basa Jawa mawon iki ngaten iki. Kalau begitu Kiai, waktu saya bagi 2. Separuh untuk cawe-cawe perkembangan dakwah, yang separuh untuk cawe-cawe khidmat thariqat. Nek kowe ngono, saya bagi 3. 1/3 untuk dakwah, 1/3 ngurus thariqat, 1/3 ngurus santri. Kiai Mujairot gitu. Lah akhirnya kebetulan berjalan begitu. Karena apa? Dengan adanya dakwah, orang Solo itu loh dulu hanya Rajab, Ramadan, Muharram, sekarang setiap hari. Saat ini yang Solo ini ya 30-an orang, bayangkan hari-hari. Jadi kalau total itu sejumlah santri aja itu orang baru, banyak yang baru setiap tahun. Kalau ditulis itu ya Masya Allah, tadi Temboro ya Bismillah ta'ala sing mboten ditulis, tapi ditebak kurang lebih sejumlah santri itu. Dan kemarin santri-santri bahkan ada yang mencoba, saya ceritakan, kamu 10 tahun di pondok, terus kamu keluar 1 tahun thariqat itu kalau kamu sungguh-sungguh oleh Kiai, insya Allah 4 bulan selesai. Tapi syaratnya sungguh-sungguh diamalkan. Nah kalau main-main ya nggak selesai. Ada yang mencoba, bahkan ada yang mencoba nggak makan nasi, makan kurma. Ini Manokwari Irian siapa itu Ustaz? Saya ceritakan dengan Kiai Patah apa yang dikatakan, mulai ambruk dulu mono. Masya Allah. Hari sekalian, Masya Allah, begitulah. Jadi dengan usaha dakwah ini, alhamdulillah Temboro melejit. Akhirnya banyak berbagai daerah datang ke sini. Orang Bandung pun juga begitu. Saya sempat mampir ke Sukabumi gini, Kiai Jejen. Dia pun juga begitu, cerita macam-macam. Akhirnya datang ke sini juga, dia pernah bayan hari Jumat itu. Jadi Temboro ini gerak gitu, orang lain simpati. Hari ini alumni sudah tersebar berbagai daerah, ngalamat seluruh Indonesia, nanti wajah Temboro semua ini insya Allah ya. Nah itu kami orang yang sudah tua nggak bisa banyak cerita, bahwa itu tadilah Temboro awalnya betul-betul mujahadah, betul-betul bahaya itu mujahadah. Bahkan menurut riwayat dia mondok suluk di Kerten itu 3 tahun hanya makan ketela, nggak makan nasi, makan ketela. Bayangkan, untuk memikirkan bagaimana Temboro ini wujud pesantren itu, Masya Allah, di berbagai daerah. Mujahadah itu ternyata sekarang betul-betul tampak alumninya aja sudah berapa ribu ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah itu apa yang kita dapatkan, kita kembangkan semampu kita, insya Allah ya. Dan bagaimana kita jangan puas kita jadi alumni, sampai anak cucunya jadikan alumni. Karena sekarang banyak di mana-mana awalnya yang mondok di Temboro ini bukan alumni, berkat dakwah dan Karguzari datang ke sini. Nah pondok-pondok yang lain banyak merosot karena apa? Alumninya ya sudah nggak bisa itu. Sampai saya pernah itu ke Cirebon, Buya Yahya, dia alumni Yaman tahun 2005 bersamaan dengan
Barok dan teman-temannya Pak Guzam dan lain sebagainya. Saya ke sana, setelah sana ngomong Kargosari Temboro, akhirnya dia paham Temboro. Dia akhirnya cerita dengan saya, Pak, sekarang ini kok ada pondok muncul berwajah Temboro, sistem cara sama, 10 pondok kalah dengan 1 Temboro. Dia yakin begitu, ada orang 10 pondok wajah sama, cara sama, sistem sama, nggak bisa mengalahkan pondok Temboro yang asli, maksudnya gitu loh, kalah dengan yang satu itu. Dia setiap bulan misi di Lirboyo, misi di Tulungagung, gitar-gitar misi. Maksudnya apa? Lirboyo itu ingin bagaimana santrinya itu pulang mau jadi kiai gitu. Nah sekarang di mana-mana sulit itu, pondok-pondok itu sulit. Pulang kok berani jadi kiai itu sulit, mesti ya ingin jadi apa itu. Tapi alhamdulillah Santri Temboro pulang siap menjadi khusus khidmat kepada agama.